mumpung lagi G30S nih, kali ini kita bakal bahas Lekra. Gimana pengaruhnya terhadap musik di Indonesia di akhir 50-an sampai awal 60-an. Buat kamu yang penasaran, musik itu ternyata jadi alat politik dan identitas nasional di zaman Soekarno. Jadi stay tune. Nah, sebelumnya kita pernah bahas juga kan lagu-lagu PKI. Kalau yang belum nonton, silahkan nonton. Tapi nontonnya habis, lu nonton video ini ya. Didirikan pada 17 Agustus 1950 sama DN Aidit dan teman-temannya, organisasi ini punya misi untuk memperkuat ikatan budaya nasional sekaligus mendukung revolusi lewat lagu yang anti kapitalis. Ayo kita kenalan dulu, apa itu Lekra? Lekra muncul sebagai respon terhadap kelompok budaya gelanggang yang di awal 40-an dan 50-an menerbitkan sikap kebudayaan mereka dalam surat kepercayaan gelanggang sebagai pewaris kebudayaan dunia. Berbeda dengan seniman gelanggang yang menganggap seni sebagai sesuatu yang adiluhung dan bikin musik jadi nggak bisa diraih masyarakat kelas bawah, Lekra mengusung konsep kebudayaan kerakyatan dan anti-imperialisme yang memastikan seni apapun yang basisnya dari rakyat dan untuk rakyat. Lekra pengen membentuk seni dan budaya yang lebih demokratis dan merakyat. Mereka bikin mukadimah semacam visi dan misi yang jelas-jelas ngasih tahu kalau budaya rakyat harus jadi prioritas, terutama untuk ngelawan budaya kolonial yang sudah mengakar. Organisasi ini juga dibagi ke dalam beberapa lembaga. Salah satunya itu Lembaga Musik Indonesia, LMI. Tugas mereka itu untuk memajukan musik di tanah air. Mereka pengen ngenalin musik daerah lebih luas lagi dan juga berjuang supaya pendidikan masuk ke sekolah-sekolah. Keren banget kan? Saat itu Lekra percaya musik bisa buat ngebangkitin semangat anti kapitalisme dan anti penjajahan. Sesuai laporan dari Harian Rakyat yang merupakan koran harian komunis, musik harus mencerminkan perjuangan rakyat dan bikin semangat nasional kita berkobar. Ini semua terlihat lewat kegiatan LMI yang ingin merevolusi musik lokal dan ngenalin komposisi baru yang punya tema revolusioner. Di tahun 1964, LMI ngadain konferensi nasional pertama mereka. Tujuannya bikin musik jadi cerminan identitas nasional yang kuat dan nolak pengaruh budaya barat yang mereka anggap menyebarkan imperialisme, semangat penjajahan, dan menyebarkan kapitalisme yang bikin kita miskin 7 turunan. Keturunan ke-8 jadi ayam bakar nggak pakai kecap, keturunan ke-9 tinggal debunya doang. Yang bikin Lekra itu keren banget, fokus utama mereka dan LMI yang pengen ngangkat musik daerah sebagai bagian penting dari identitas nasional. Semangat dekolonialisasi sih kalau istilah sekarangnya nih. Mereka nggak mau musik daerah itu dianggap nggak lucu lagi. Makanya Lekra melakukan survei dan riset tentang musik rakyat. Tujuannya biar musik daerah bisa jadi pusat budaya nasional dan kualitasnya juga ditingkatkan supaya bisa diterima di mana-mana. Di tahun 54, sebelum LMI dibentuk, udah ada komposer Amir Pasaribu sama penulis Pramudia Anantatur yang mulai eksplor musik rakyat dalam konteks hiburan. Mereka ngelakuin riset dan dokumentasi tentang lagu-lagu tradisional dari seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke pulau-pulau yang sangat terpencil banget. Lekra juga serius banget dalam memperjuangkan pendidikan musik di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah guru. Mereka berusaha untuk masukin kurikulum musik yang lebih kaya dan beragam, supaya anak-anak bisa lebih banyak tahu tentang musik. Bukan cuma musik ala Eropa aja nih yang cuma buat dance-dance. Mereka juga ngadain berbagai kegiatan seperti seminar, lomba, pertunjukan untuk ngepromosiin musik rakyat. Tujuan dari program-program ini ialah untuk memberantas unsur-unsur yang dianggap nggak fair dalam musik. Kenapa musik barat dianggap lebih adiluhung ketimbang musik khas Madura misalnya? Itu juga ngebangun kesadaran tentang pentingnya musik dalam pendidikan dan perkembangan manusia. Mereka pengen musik bukan cuma menjadi alat hiburan, tapi juga alat pendidikan. Dengan semakin kuatnya pengaruh komunisme di Indonesia, musik yang ada di bawah naungan Lekra jadi makin terikat sama aktivitas politik. Konvensi Nasional LMI di tahun 64 berlangsung pas lagi ada ketegangan politik yang memuncak. Dalam laporan waktu itu, Sudarnoto, ketua LMI,
ngasih penyataan kalau musik harus jadi alat untuk melawan budaya yang dianggap menjajah mental rakyat. Mereka juga bikin slogan-slogan yang bikin semangat, kayak ada Jarek. Jarek itu jalan revolusi kita, dan Resopim, revolusi sosialisme dan kepemimpinan yang benar-benar mencerminkan semangat waktu itu. Di tahun 59, Presiden Soekarno ngasih seruan kepada semua seniman buat ikut serta ngelawan imperialisme, terutama dari negara-negara barat. Dia juga menekankan pentingnya menciptakan budaya yang mencerminkan karakter nasional, yang jelas-jelas menolak pengaruh budaya asing yang dianggap dekaden. Dalam konteks ini, Lekra dan LMI muncul sebagai penggerak utama untuk menciptakan musik nasional yang revolusioner. Mereka punya komitmen banget nih buat menyaring musik yang sesuai dengan semangat perjuangan. Menurut mereka, musik barat, terutama genre pop dan rock yang dipopulerkan sama Elvis Presley, itu menjadi ancaman bagi identitas dan karakter manusia Indonesia. Di tahun 64, Soedarnoto, ketua LMI, memberikan pernyataan tegas tentang pentingnya menjaga budaya kita dari pengaruh asing. Dia bilang kayak gini nih, kita harus lebih waspada, lebih ulet, dan lebih gigih melawan kebudayaan imperialis, terutama imperialis Amerika. Menurutnya lagu-lagu yang dianggap ngak-ngik-ngok, rock and roll, dan cengeng itu bukan cuma musik biasa, tapi juga bagian dari serangan budaya yang bisa merusak semangat perjuangan rakyat. Jadi, dia ngajak semua orang buat kritis lewat musik. Lekra benar-benar serius soal ini. Mereka sampai mengorganisir boikot buat nolak dan melawan musik yang dianggap bertentangan sama nilai-nilai revolusi. Bahkan sampai mengecam band yang terpengaruh oleh musik barat, termasuk Koes Plus yang terkenal dengan lagu-lagu pop mereka. Di tengah semua penolakan terhadap musik barat, keroncong muncul sebagai genre yang fresh. Meskipun keroncong sering dianggap musik romantis, Lekra dan LMI berusaha untuk memberikan makna baru buat genre ini. Mereka itu gak mau keroncong cuma jadi musik yang terjebak di tema cinta-cintaan aja. Jadi, mereka memodifikasi lirik-lirik keroncong dan menciptakan lagu-lagu yang lebih progresif dan revolusioner. Salah satu contoh adalah lirik yang dimodifikasi menjadi lebih berfokus pada perjuangan dan identitas nasional. Misalnya, lagu keroncong yang awalnya menyentuh tema cinta, biasanya diubah dengan tema perjuangan seperti ini. Telur pindang mahal harganya, pelopor pejuang rakyat pekerja. Buah nanas mahal dibayar, meskipun ganas, imperialis dan feodal kita tak gentar, anjing. Beli oncom di pasar minggu, dengan nasakom kita bersatu. Lirik-lirik yang diusung oleh Lekra itu benar-benar menghubungkan tema ekonomi dengan perjuangan melawan imperialisme. Dan ini bikin kesadaran kolektif di antara rakyat. Jadi, lagu-lagu yang didukung Lekra harus menunjukkan tema yang dekat dengan kenyataan dan masalah yang dihadapi manusia sehari-hari. Musik diharapkan bisa berkontribusi pada manajemen negara, politik, solidaritas Asia Afrika, dan perjuangan petani. Kebayangkan, lagu-lagu ini punya irama march yang patriotik dan semangatnya menggebu-gebu, bikin orang yang terinspirasi dan menghayati idealisme yang ada di liriknya. Musik bukan cuma bikin goyang, tapi juga bikin mikir dan beraksi. Ya, mirip lagu punk gitu lah. Banyak artis keren yang terlibat dalam menciptakan musik progresif saat itu, masing-masing dengan latar belakang yang beragam. Meski beberapa dari mereka bukan anggota Lekra, kontribusi mereka tetap penting. Yuk kita bahas lebih detail tentang perjuangan beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan musik Lekra. Soedarnoto. Soedarnoto itu adalah sosok yang super berpengaruh di dunia musik Indonesia. Awalnya dia belajar kedokteran di UI, tapi bakat musiknya bikin dia beralih ke dunia musik. Dia jadi wakil sekretaris umum 2 Lekra dan manajer sekretariat pusat Lekra di pertemuan pleno pertama di Solo pada 28 Januari 1959. Selain itu, dia aktif di Radio Republik Indonesia dan menyebarkan musik progresif ke masyarakat. Lagu-lagunya selalu mencerminkan tema nasionalisme dan perjuangan rakyat. Dengan aransemen yang bikin semangat membara, Soedarnoto pengen musik bukan cuma hiburan, tapi juga alat untuk mobilisasi massa demi tujuan sosial dan politik. Yang kedua, Subronto K. Atmojo. Subronto lahir di Pati, Jawa Tengah. Dia mempunyai peran krusial dalam gerakan musik Lekra. Dia mulai berkarir di Gembira Ensemble, kolaborasi bareng banyak seniman untuk nyiptain lagu-lagu yang bikin semangat. Dia juga cukup tanggap sama situasi politik. Jadi, setiap kali Bung Karno bicara, dia langsung bikin lagu yang sesuai kayak Nasakom 1. Selain musik,
Subronto pernah kerja di Departemen Pendidikan dan jadi editor di majalah Pemuda yang menjembatani musik dan pendidikan untuk mendidik masyarakat lewat lagu-lagunya. Yang ketiga ada Kondar Sibarani. Ya, dari namanya dia lahir di Tapanuli, Sumatera Utara. Kondar Sibarani dikenal sebagai pencipta lagu Solidaritas Asia Afrika. Dia memimpin Maju Tak Gentar di Medan sebelum pindah ke Jakarta dan gabung di Gembira Ensemble. Melalui lagu-lagunya, Kondar mengungkapkan semangat solidaritas antar sesama bangsa Asia Afrika. Dia juga menekankan pentingnya persatuan. Dia bukan cuma musisi, tapi juga pemimpin yang membangun tim untuk menciptakan karya-karya yang berorientasi perjuangan rakyat. Michel Karatem. Michel Karatem berasal dari Ambon. Dari kecil, dia tuh udah akrab banget sama musik barat. Dia gabung dengan Lekra di tahun 1963 dan jadi anggota delegasi seni Lekra ke Vietnam, Tiongkok, dan Korea Utara. Selain itu, dia jadi guru di sekolah rakyat di Jakarta, ngajarin musik ke generasi muda. Pengalamannya dalam musik barat bikin lagu-lagu bukan hanya menggugah semangat, tapi juga mendalam secara artistik. Dia mengintegrasikan elemen musik global ke konteks lokal, menciptakan karya yang resonate dengan pengalaman rakyat Indonesia. Selanjutnya ada S.W. Kuncahyo. S.W. Kuncahyo ini merupakan penulis lirik lagu pujaan kepada partai. Dia berasal dari Madura dan aktif di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SOPSI. Meskipun bukan musisi, Kuncahyo menunjukkan bakatnya dalam menulis lirik yang menggugah semangat kolektif. Pujaan kepada partai jadi salah satu lagu terkenal dan aransemen musiknya diciptakan oleh Subakat. Dia memperkuat hubungan antara seni dan politik, nunjukin bahwa kalau lirik yang kuat bisa jadi senjata dalam perjuangan ideologis. Kuncahyo jadi contoh bahwa musik dan puisi bisa saling melengkapi untuk menciptakan karya yang berdampak. Di dunia musik Indonesia, waktu Lekra lagi berjaya itu benar-benar ramai dengan pertunjukan musik dan tarian. Kalau sekarang, ibaratnya tuh banyak gigs, banyak festival, dan pensi ada di mana-mana gitu. Salah satu tren yang hits saat itu adalah paduan suara, terutama ansambel gembira yang gak cuman tampil di kalangan kiri, tapi juga menghibur tentara Indonesia di garis depan waktu konfrontasi dengan Malaysia. Kekuatan mereka buat menjangkau berbagai kalangan jadi salah satu alasan mereka cepat diterima dan populer di masyarakat. Paduan suara ini dianggap sebagai pembawa musik yang merepresentasikan identitas musik nasional. Tapi, identitas nasional itu nggak cuma soal warisan lokal yang utuh. Dia juga menggabungkan elemen-elemen dari musik dunia yang dipilih secara selektif. Jaringan negara-negara sosialisme yang ada waktu itu ngebantu ngebuka akses untuk berbagai musik internasional, baik yang berideologi sosialisme maupun musik klasik barat. Nah, seberapa jauh sih paduan suara ini bisa membentuk identitas yang benar-benar nasional? Akhirnya, identitas nasional dalam musik Lekra sebenarnya adalah hibrida yang mencerminkan campuran berbagai elemen dan pengaruh. Politik dengan semangat revolusi, pro kelas pekerja, dan anti kapitalisme jadi faktor penting di sini. Tapi, setelah peristiwa 30 September sampai 1 Oktober 1965 yang mengguncang situasi politik Indonesia, paduan suara yang identik dengan politik komunis harus mundur dari dunia panggung Indonesia, hampir tanpa jejak. Bayangin deh, kalau mereka nggak lenyap, kira-kira musik Indonesia hari ini kayak gimana ya? Sayangnya, sejarah nggak ngasih ruang buat pertanyaan hipotetis kayak gini.